Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini kita akan membahas tentang persiapan SBMPTN, mandiri, beasiswa, dan juga kampus-kampus impianmu. Hai Sobat Simulasiku, apa kabarnya nih kalian? Semoga kamu sehat selalu ya. Sehatnya nggak jasmani, rohani, dan fisik aja, tapi juga sehat dari segala luka masa lalu ya. Asik. Oke, di video kali ini kita akan membahas kesalahan umum apa aja sih yang sering dilakukan pendaftar SNMPTN. Kamu udah tahu kan apa itu SNMPTN? SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Bedanya dengan SBMPTN, lewat jalur SNMPTN ini kamu nggak perlu repot ikut ujian karena proses seleksinya berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik. Tapi, justru itulah the hardest part-nya. Soalnya nilai rapor yang diulas LTMPT adalah nilai sejak kelas 10 hingga kelas 12. Kalau kata orang nih, lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Sama halnya dengan prestasi, lebih sulit mempertahankan prestasi bagus sejak kelas 10 dibandingkan mengejar ketinggalan. Sayangnya, nggak sedikit dari kita yang kerap melakukan kesalahan yang sama seperti yang sering terjadi. Biar nggak salah-salah lagi, yuk kenali kesalahan apa aja yang sering dilakukan saat mendaftar SNMPTN. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, beri komentar, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan sampai keliru lagi guys. Salah mengisi data. Pengisian data merupakan tahapan penting saat mendaftar SNMPTN. Sayangnya, tahapan ini sering kali dianggap sepele oleh sebagian siswa. Masih banyak siswa nggak lolos SNMPTN bukan karena nilai rapor rendah, melainkan terjadinya kesalahan saat mengisi data. Akibatnya, data yang tercantumkan tidak valid. Kesalahan dalam pengisian data SNMPTN tersebut dapat mempengaruhi status pendaftaran kamu loh Sobat Simulasiku. Solusinya adalah kamu harus mencari tahu jenis dokumen yang diperlukan sejak jauh-jauh hari. Lengkapi data diri pada situs LTMPT dan cek kembali data tersebut hingga kamu yakin gak ada yang salah. Salah mengumpulkan berkas. Kesalahan akan terbilang fatal kalau kamu salah mengumpulkan dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Misalnya, ketika diminta mengunggah foto dengan format dan ukuran tertentu, kamu nggak mengunggahnya sesuai ketentuan. Pahami masing-masing syarat yang ditetapkan dan tanyakan pada pihak sekolah atau panitia pelaksana apabila menemukan kendala saat mendaftar. Hindari menggunakan dokumen yang nggak sesuai ketentuan karena dapat berakibat gagal mendaftar SNMPTN. Tidak mempedulikan nilai rapor sejak awal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, proses penilaian SNMPTN dimulai sejak kelas 10. Makanya, buat kamu yang memang dari awal udah niat masuk PTN lewat jalur ini, sudah harus bisa mengatur dan mempertahankan nilai bagus sejak kelas 10. Pasalnya, nilai rapor yang akan dievaluasi nantinya adalah nilai rapor semester 1 kelas 10 sampai semester 1 kelas 12. Kalau kamu nggak mempedulikan nilai rapor sejak kelas 10 dan hanya mengejar nilai saat kelas 12, sudah dipastikan kamu akan sulit sekali lolos SNMPTN. Asal pilih jurusan. Atas dasar yang penting lolos SNMPTN dan masuk PTN, akhirnya kamu asal-asalan aja dan memilih jurusan yang sepi peminat, yang notabene enggak kamu sukai. Ingat ya guys, sembarang memilih jurusan kuliah bisa berakibat fatal terhadap masa depan kita. Apalagi kalau kita cuma mentingin gengsi doang supaya masuk PTN, tapi nggak sebanding dengan minat dan kemampuan. Satu dari sekian banyak cara memaksimalkan peluang SNMPTN yaitu nggak asal-asalan menentukan pilihan jurusan kuliah. Alangkah baiknya kamu memilih jurusan sesuai minat dan bakat kamu. Kemudian pertimbangkan daya tampung serta keketatan persaingan jurusannya. Memilih jurusan paling favorit. Milih jurusan sepi peminat nggak boleh. Yang favorit juga nggak boleh. Sebelum bingung, dengerin penjelasan berikut ya. Jadi, memilih jurusan yang terlalu favorit sebenarnya nggak dilarang. Tapi, lebih baik nggak dilakukan kalau kita memiliki nilai yang nggak terlalu istimewa. Karena jurusan favorit ini banyak diminati siswa lain. Maka proses seleksi lebih ketat karena kuotanya hanya sedikit. Nah, karena kuotanya yang hanya sedikit inilah yang bisa bikin kamu mudah tereliminasi kalau nilai kamu nggak benar-benar bagus. Untuk itu, buat kamu yang tetap mau stay memilih jurusan favorit, tetap pertahankan nilai bagusmu dan jangan sampai turun ya. Enggak ngecek informasi resmi. Nah, meski terbilang sepele, tapi yang namanya informasi resmi
harus kita dapatkan sendiri. Jangan berpegang teguh dengan prinsip katanya. Katanya guru BK seperti ini, katanya teman satu geng seperti itu. Capek nggak sih ngeladenin info yang simpang siur atau hoax? Mending kita langsung cek lewat sumber resminya, yaitu dari website SNMPTN. Jadi jangan sampai kelewatan buat mantengin terus website resminya untuk hal-hal baru seputar pelaksanaan SNMPTN. Mendaftar mendekati deadline. Banyak peserta SNMPTN yang sering mengulur waktu mendaftar. Umumnya, waktu pendaftaran terbuang hanya untuk berpikir memilih jurusan dan PTN seperti apa. Padahal, pertimbangan tersebut bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran tiba. Tetap usahakan gak mendaftar mendekati batas waktu ya. Ketika mendaftar mendekati deadline, kamu bisa panik dan terburu-buru sehingga berpotensi melakukan banyak kesalahan. Selain itu, kamu juga nggak bisa menghindari kendala teknis yang mungkin terjadi mendekati deadline. Contohnya server down. Kalau udah begitu, nggak ada hari lain yang menjadi kesempatan kedua karena waktu pendaftaran telah berakhir. Sayang banget kan? Maka dari itu, sebaiknya kamu mendaftar paling lambat 5 hari setelah pendaftaran dibuka. Itulah kesalahan-kesalahan yang sebaiknya dihindari saat pendaftaran SNMPTN. Semoga informasi ini dapat memaksimalkan persiapan kamu menghadapi SNMPTN ya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan memberikan like dan subscribe. Beri komentar di bawah untuk informasi apa lagi yang ingin kami bahas pada video berikutnya. See you on the next video. Have a good day.